Banyak yang mengira setelah kalah di Pilpres 2024, Anies Baswedan akan tenggelam. Tapi sampai hari ini, setiap pernyataannya masih dikutip media. Setiap langkahnya masih diamati. Dan pendukungnya masih bertahan. Artinya satu, dia belum selesai. Anies memang bukan pejabat negara saat ini. Tapi dia tetap punya pengaruh, bukan karena jabatan, tapi karena posisi. Dia berada di luar lingkar kekuasaan, dan justru itu membuatnya bebas untuk berbicara. Dia bisa mengkritik, bisa menyampaikan ketidaksetujuan, tanpa harus menjaga citra istana. Dan itu yang membuatnya berbahaya bagi kekuasaan. Karena kritik dari orang luar yang masih dipercaya publik jauh lebih keras dampaknya dibanding puji-pujian dari dalam. Kalau tren politik 5 tahun ke depan tidak berubah, kalau yang muncul lagi-lagi hanya nama-nama lama, Anies bisa jadi alternatif. Masyarakat Indonesia punya sejarah memilih tokoh yang dianggap berbeda. Dan Anies masih punya modal itu. Tokoh yang tidak berasal dari dinasti politik. Dan punya gaya bicara yang bisa menyentuh kelompok terdidik maupun kelas menengah ke bawah. Bayangkan jika Anies kembali maju di pemilu 2029. Kali ini tidak sendiri. Dia bisa menggandeng tokoh muda yang punya rekam jejak baik yang diterima oleh semua level atau berasal dari kalangan aktivis. Mereka tidak perlu mengandalkan partai besar. Cukup dengan basis digital, gerakan akar rumput, dan relawan militan yang loyal sejak 2017. Dengan pendekatan itu, Anies tidak hanya kembali mencalonkan diri, tapi bisa memimpin narasi publik di media sosial, di kampus, di ruang diskusi. Di tengah kejenuhan masyarakat, melihat kepemimpinan saat ini yang dirasa mengkhawatirkan, Anies masih dinilai sebagai pemain utama dalam perpolitikan tanah air. Perannya dalam menggalang basis massa yang militan masih cukup ditakutkan berbagai pihak. Terlebih lagi, jika Anies digandeng oleh partai yang cukup dominan, maka bukan tidak mungkin nama sekelas Deddy Mulyadi pun bisa keok dibuatnya. Meski tak lagi mendapat panggung, wajah dan nama Anies masih melekat di ingatan masyarakat sebagai sosok pembeda, sosok yang memenuhi kriteria untuk memimpin rakyat lewat gagasan perubahannya. Anies bukan satu-satunya tokoh oposisi, tapi dia salah satu yang paling konsisten bersuara. Dan selama masyarakat masih butuh suara yang berani mengkritik kekuasaan, Anies akan tetap relevan. Dia bukan orang yang mudah untuk dibungkam. Dia adalah orang yang memilih berdiri di luar lingkar kekuasaan agar bisa tetap bicara dengan jujur.